Gila guys, kalian pernah kepikiran nggak sih ritual atau kebiasaan aneh yang udah turun-temurun itu? Jangan-jangan awalnya cuma iseng doang. Wah, beneran deh, pertanyaan bagus. Ya, halo semuanya, gue Mila. Dan gua Fadil, selamat datang lagi di Pod FM Podcast Fadil dan Mila. Yuhu! Iya nih, kita berdua udah siap banget buat ngobrol seru bareng kalian soal hal-hal yang kadang nggak kepikiran tapi ada banget di sekitar kita. Nah, nyambung soal iseng tadi nih. Pernah nggak sih lo mikir gimana ceritanya kebiasaan orang dulu yang mungkin ya ampun aneh gitu ya, malah jadi tradisi yang kita lakuin sekarang? Ini kayak nemu duit cepek di kantong jaket lama yang udah nggak pernah dipakai. Sekali kejadian, weh, besoknya semua jaket lama auto dibongkarin lagi, berharap nemu harta karun lagi. Jangan-jangan tradisi gitu juga awalnya? Anjir, iya banget sih kayak gitu. Itu relate parah sih. Bisa jadi banget. Makanya nih, kita mau coba bongkar bareng ya gimana sih prosesnya. Tradisi itu bisa terbentuk. Beneran bisa dari iseng atau kebetulan yang dipercaya sama orang yang ya gampang kesugesti gitu. Oke. Kita mulai dari definisinya dulu kali ya, biar nggak salah kaprah. Menurut berbagai sumber nih, tradisi itu intinya ya sesuatu bisa nilai, bisa kebiasaan yang diwarisin dari masa lalu. Biasanya sih minimal 3 generasi gitu. Fungsinya, biar kelompok atau masyarakat itu ada pegangan, ada stabilitasnya. Kayak resep opor legendaris keluarga yang bumbunya rahasia banget, itu kan bikin ada ciri khas. Nggak boleh bocor. Nah, bener. Tapi yang seru, tradisi itu nggak kaku kayak kanebo kering yang baru diangkat dari jemuran, guys. Serius deh, dia itu dinamis, bisa berubah seiring waktu. Nggak percaya? Lihat aja tren fashion. Dulu celana cut bray hits banget. Sekarang skinny jeans. Besok mungkin, apa lagi ya? Tradisi juga gitu bisa update. Betul, setuju banget. Dan proses jadinya itu nggak kayak bikin mie instan, langsung jadi gitu aja. Ada proses yang namanya akumulasi atau akresi. Numpuk dikit-dikit gitu loh. Ibaratnya kayak numpuk dosa sebelum tobat. Bukan, bercanda. Kayak numpuk tugas kuliah sampai H-1 deadline baru dikerjain semua. Nggak langsung segunung kan? Waduh, astaga, analogi lo bikin gue flashback zaman kuliah. Bener banget, selembar-selembar dulu. Terus gimana cara nularnya? Ada beberapa cara nih, kayak virus, tapi ini versi budaya. Pertama, transmisi vertikal. Ini dari orang tua ke anak. Kayak nyokap nurunin ilmu tatapan maut andalannya kalau kita mulai bandel atau minta duit jajan lagi padahal baru kemarin dikasih. Itu otomatis keluar tuh tatapannya. Hahaha, itu skill warisan tak ternilai emang. Oke, kedua ada transmisi horizontal. Ini nularnya antar teman sebaya. Gampang banget liatnya. Paling gampang liatnya di tren filter IG atau challenge TikTok. Baru muncul pagi, siangnya satu tongkrongan udah pada nyobain semua. Cepet banget nyebarnya. Gila. Iya loh, gue pernah ngalamin yang kayak gitu. Ikut-ikutan challenge, padahal nggak ngerti faedahnya apa. Yang penting ikut aja dulu. Nah, yang ketiga, transmisi oblik. Ini nularnya dari figur yang dianggap lebih tahu atau panutan gitu. Kayak guru, tokoh masyarakat, atau bahkan, ya ampun, influencer ke pengikutnya. Mirip kayak kita dulu pas SMP, niru gaya rambut Dilan, atau cara ngomong, siapa ya dulu yang hits? Aukarin gitu, biar kelihatan keren. Bener. Nah, masuk kita ke bagian paling seru nih. Faktor iseng dan gampang percaya. Ini kuncinya ada di konsep pengkondisian aksidental. Simpelnya gini deh, lo melakukan sesuatu secara nggak sengaja, kok kebetulan diikuti hasil yang bagus, atau malah terhindar dari sesuatu yang sial. Otak kita yang demen nyari pola ini langsung nyambungin. Wah, jangan-jangan gara-gara ini nih. Contoh paling gampang, sumpah ini sering banget. Pas nonton bola pakai jersey tim kesayangan yang udah buluk dan belum dicuci, timnya menang. Besok-besok kalau tim itu main lagi, wajib hukumnya pakai jersey keramat itu lagi. Nggak boleh dicuci. Iya banget. Gue banget itu pas zaman kuliah dulu. Atau pakai pulpen hoki pas ujian. Berasa auto pinter padahal belajarnya SKS juga.
Nah, ada lagi nih namanya kredulitas berbias negatif. Gampangnya, otak kita itu secara alami lebih waspada sama informasi yang berbau bahaya atau negatif, gitu loh. Jadi kita cenderung lebih gampang percaya sama peringatan atau hal-hal negatif, meskipun buktinya, nggak kuat. Kenapa? Karena ongkosnya lebih murah kalau kita salah percaya, cuma jadi penakut dikit, daripada kita nggak percaya, ternyata beneran kejadian buruk. Kayak dibilangin, jangan lewat kuburan malam-malam nanti diganggu, yang mending muter jauh aja deh daripada iseng ngetes. Cari aman aja ya kan? Iya banget. Dan ditambah lagi kekuatan bukti anekdotal alias kata orang. Ini ngeri sih efeknya. Cerita pengalaman pribadi satu atau dua orang tuh seringkali lebih nampol dan meyakinkan daripada data statistik puluhan persen. Kayak denger review skincare dari teman yang mukanya tiba-tiba glowing parah gitu kan. Langsung keracunan pengen beli juga kan. Padahal kondisi kulit kita beda. Cocok di dia, belum tentu di kita. Bener banget. Itu sering kejadian. Nah, dari tindakan iseng yang dipercaya bahwa hoki atau sial tadi, terus diulang-ulang, lama-lama jadi kaku. Dan kayak harus dilakuin. Ini namanya ritualisasi. Kayak kebiasaan, ketok meja 3 kali biar nggak ketiban sial. Padahal logikanya di mana coba? Tapi dilakuin aja. Bener. Terus kebiasaan ini nyebar di kelompok atau komunitas, jadi norma emergen. Orang lain ikut-ikutan. Entah biar nggak dianggap aneh, biar merasa bagian dari grup, atau biar nyambung aja pas ngobrol. Biar nggak dikucilkan lah ya. Lama-lama kalau udah banyak yang ngelakuin dan dianggap penting, bisa jadi institusionalisasi. Jadi semacam kebiasaan resmi, bahkan dianggap bagian penting dari identitas dan persatuan kelompok itu. Udah jadi bagian hidup gitu. Waduh, analogi lo bikin gue inget zaman ospek lagi deh. Kayak awalnya iseng bikin yel-yel aneh buat kelompok, keterusan jadi yel-yel angkatan. Yang wajib diteriakin tiap kumpul, malah jadi ciri khas angkatan. Padahal awalnya iseng doang. Jadi, kesimpulannya nih guys, bener banget kalau tradisi itu sangat mungkin lahir dari sebuah keisengan, kebetulan, atau ya kesalahpahaman kecil yang dipercaya. Yang bikin awet dan terus diwarisin itu ya karena cara kerja otak kita yang suka nyari-nyari hubungan sebab akibat, walaupun kadang ngaco ya. Ditambah kecenderungan kita lebih gampang percaya info serem, plus dahsyatnya kekuatan cerita dari mulut ke mulut. Gosip itu kuat banget emang. Iya, dari tindakan iseng satu orang, ditiru temen, diulang-ulang bareng, tahu-tahu jadi sesuatu yang dianggap penting atau sakral. Dan diwariskan ke generasi berikutnya. Prosesnya mirip kayak nggak sengaja nemu cheat code pas main game. Sekali berhasil, langsung dicatat, disebarin ke teman mabar, jadi jurus andalan segeng. Auto GG katanya. Bener banget. Nah sekarang coba deh kalian renungin sebentar. Ada nggak ya tradisi atau kebiasaan unik di keluarga atau lingkungan kalian yang kalau dipikir-pikir, jangan-jangan awalnya cuma iseng doang? Seru banget kan obrolan kita kali ini. Aduh, nggak kerasa udah mau habis waktunya. Makasih banyak ya udah nemenin Fadil dan Mila di Pod FM. Jangan lupa ceritain tradisi unik versi kalian di kolom komen medsos kita ya. Kita tungguin loh. Sampai ketemu di pembahasan seru lainnya. Dadah!